waktu Nabi meninggal, Bapak Ibu kalau pernah baca itunya tuh kan apa hadisnya, Nabi itu kan waktu meninggal ubannya berapa? Cuman 11 loh. Uban Nabi itu cuma 11. Beberapa riwayat menyebutkan cuma 3. Ya. Jadi kalau kita bahas uban saja, uban itu kan tanda penuaan. Ya. Semua yang kita makan, ya, pilihannya cuma 2. Kalau enggak dia jadi bikin sehat, kalau enggak dia bikin penyakit. Kalau bikin penyakit bahasa katakanlah medisnya, bahasa ilmiah itu dia menghilangkan elektron. Ya, jadi menghilangkan elektron apa? Dia akhirnya membuat tubuh semakin penuh dengan radikal bebas. Radikal bebas oksidasi ya sudah pasti penuaan. Itu sebabnya zaman sekarang karena yang dilihat, didengar, dirasakan nggak sehat, ya termasuk yang kita lihat akhirnya apa? Bukti salah satu generasi ini bermasalah ya, bermasalah dalam hal kesehatan adalah bagaimana ternyata wanita-wanita zaman sekarang, anak-anak perempuan zaman sekarang rata-rata kan di bawah SMP itu sudah mens. Sekarang ya rata-rata kalau dulu kan rata-rata SMP itu mensnya, menstruasinya kan. Sekarang gara-gara apa? Yang mereka lihat udah nggak sehat, yang mereka dengar udah nggak sehat, yang mereka makan udah nggak sehat, gaul semua orang nggak sehat juga, yang terjadi apa? Penuaan awal, penuaan dini kan, seperti itu. Kalau sudah penuaan awal, maka otomatis pasti menopause lebih awal. Pasti kualitas, kemungkinan besar kualitas selnya akan bermasalah, seperti itu. Jadi itu zaman dulu kalau kita lihat kan rata-rata menarki itu kan ya SMP kelas 1, kelas 2 lah zaman dulu. Itu yang matang rata-rata 15 tahun. Jadi sekarang tuh saya lihat ada kelas 4 SD sudah mens. Ya. Kelas 4 SD yang gimana nggak mens otomatis kan makanan yang nggak sehat yang membuat perut kita bermasalah terus kan apa yang terjadi lama-lama ngasih sinyal juga ke otak yang nggak sehat. Jadi makanan nggak sehat akan memunculkan sinyal untuk menonton yang nggak sehat juga. Jadi korelasi begitu tuh. Makanan nggak sehat, tontonan nggak sehat, gaul sama yang nggak sehat juga, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang ya, kita kalau mau punya identitas kesehatan itu ya kita harus tunjukin ke orang. Jadi orang tuh sungkan ngajak kita makan nggak sehat, harus begitu sih. Ya. Pernah satu hari itu ada 3 orang, 3 orang ini orang pertama, orang tua, orang 3. Subhanallah, ada orang yang bawa minuman. Yang minum pertama ini isinya itu minuman-minuman ada gulanya gitu kan, jelly-jelly gitu dikasih sama orang pertama, orang kedua juga dikasih minuman itu, orang yang ketiga dikasih air putih, air mineral. Ya, orang ketiga itu saya, ceritanya begitu. Ya, jadi dia tahu kalau saya dikasih itu nggak bakal mau gitu. Jadi identitas kesehatan kita itu akan ditunjukkan dari aktivitas kita setiap hari. Jadi orang akhirnya apa memunculkan sebuah lingkungan ekosistem yang semuanya pengen sehat. Gitu loh. Lama-lama apa? Ibadah pasti kuat, pasti baik. Karena emang ibadah sekalian, ya sering saya sampaikan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Ya, banyak makan. Mau sehat sekalipun kalau kebanyakan juga nggak bagus buat badan kita. Apalagi nggak sehat. Akhirnya apa? Nggak dapat feel-nya kalau bahasa saya. Nggak dapat feel-nya. Jadi makanan-makanan itu ujung-ujungnya apa? Tadi ngeblok sinyal antara perut ke apa tuh namanya? Ke otak. Jadi mereka nyebutnya gut brain axis. Jadi gut, usus, brain, ya, otak gitu kan, ada axisnya. Axis itu jadi ditopang oleh saraf-saraf tadi, ya. Termasuk juga kayak sekarang banyak orang kena anxiety ya, kecemasan seperti itu. Anxiety itu teori yang saya baca terbaru itu hubungannya memang dengan kekurangan mineral, salah satunya besi. Salah satunya besi. Dan apa mineral atau apa produk ciptaan Allah yang paling banyak besinya? Ternyata apa? Kurma. Tidak heran orang yang pagi itu makan kurma, ya kata Nabi SAW tidak akan terkena sihir sampai sore harinya karena badannya, jiwanya tenang gitu kan, seperti itu. Itu efeknya. Jadi apa-apa yang disampaikan Nabi itu masuk subhanallah. Termasuk kalau Bapak Ibu pernah baca tentang hadis tentang talbina. Talbina itu kata Nabi menenangkan jiwa kata Nabi. Talbina itu kan tepung gandum utuh itu Nabi mengatakan makan talbina itu menenangkan jiwa, menenangkan hati kata Nabi SAW. Karena penuh dengan serat, ya makanan-makanan serat ya, yang rendah indeks glikemiknya, tubuh tuh nggak panik. Jadi semua yang makanan yang sifatnya indeks glikemik yang membuat tubuh tuh kebanjiran gula dalam waktu yang cepat itu bikin panik badan. Karena badannya panik Bapak sekalian, akhirnya Pak dia minta rehat. Itu sebabnya banyak orang zaman sekarang habis makan kan ngantuk. Habis makan ngantuk. Ya. Kenapa ngantuk? Karena tubuh nggak bisa ngolah. Makanan yang masuk nggak bisa diolah, udah istirahat dulu deh gitu kan. Itu sebabnya dalam Islam itu kemarin malam ya saya sampaikan malam itu memang bukan waktu yang baik untuk kita banyak makan. Ya. Karena malam kita sedang berpuasa. Ya.
malam kan berpuasa, nggak makan. Akhirnya paginya ya kita disuruh hidupin kompor. Kompor itu kita hidupin dengan apa? Dengan karbohidrat. Karbohidrat kalau nggak kurma kita bisa dapatkan dari buah-buahan. Ya. Apalagi memang fase pagi itu fase buang-buangan, fase buang sampah kalau bahasa saya. Ya, maka sebenarnya kalau diikutin pola-pola ini sebenarnya simple ya, nggak usah banyak apa namanya, kita nggak usah banyak pusing gitu dengan makanan ini segala macam. Kalau nggak sehat, nggak usah makan, sehat makan, tapi jangan berlebihan, itu aja. Wakulu, wasrubu, wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan kata Allah. Jelas halal ya pastinya seperti itu. Jadi akhirnya dengan seperti itu sekalian, tubuh kita terjaga, ya tubuh kita terjaga itu. Dan akhirnya ya kalau memang perlu makan lagi kata Rasulullah SAW, ya sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi kita makan itu bukan untuk kenyang. Kita makan bukan untuk kenyang, karena semua kekenyangan, ya semua makan yang berlebihan pasti akan melemahkan iman. Pasti akan melemahkan iman, seperti itu. Jadi gambarannya kayak begitu. Jadi apa bahan bakunya? Apa bahan baku yang terbaik untuk perut kita ini, Ibu sekalian? Bahan baku paling baik adalah asam amino. Di mana kita bisa dapatkan asam amino yang terbaik? Asam amino yang terbaik kita bisa dapatkan dari madu. Madu itu isinya asam amino sebenarnya. Yang pertama itu sebabnya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Jadi orang minum madu itu, saya mencoba membahasakan sebenarnya bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Karena gen kita itu kan bahan bakunya asam amino, ya, bahan bakunya asam amino. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa asam amino yang terbaik? Kurma. Kurma itu isinya asam amino. Ya. Dan asam amino lagi-lagi saya sampaikan dia bahan baku pembuat atau mungkin bahan struktur gen itu asam amino. Ya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah itu sebenarnya ada banyak hal yang menarik Bapak sekalian. Saya waktu lihat ada satu produk ciptaan Allah asam amino isinya, saya lihat ini produk kok canggih banget gitu kan, dilindungi, di cover gitu kan, ada serabutnya di luar, ada cangkangnya, di dalamnya ada air, kan air kelapa tuh. Semakin dia berharga, semakin dia mengandung kandungan yang banyak, saya mencoba menganalisa gitu kan, maka semakin baik isinya gitu kan. Semakin susah dibuka, semakin baik. Kelapa kan susah dibuka. Sama kayak duren kan. Iya kan, duren kan sudah dibuka. Duren itu paling yang berharganya apa sih? Bukan dagingnya, bijinya. Ya Bapak Ibu nanti buka di browser gitu kan, lihat kandungan biji durian itu apa? Durian seed nanti lihat. Ternyata asam amino isinya. Sama kayak air kelapa. Sama kayak air kelapa. Ya, jadi itu air yang paling steril yang sebenarnya kalau kita mau pakai modal air kelapa aja itu udah luar biasa sekarang manfaatnya. Bahkan kalau Bapak Ibu nyobain ya, pernah guru saya cerita gitu kan, jadi kalau racun cair gitu dimasukkan ke dalam kelapa itu gumpal ya. Kuatnya kemampuan koagulasi atau mengisolir air kelapa itu ketika masuk racun di sana. Ya, airnya aja. Ya, itu salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Ya asam amino tuh, ya, asam amino kan ada modu, ada kurma, dan semua jenis produknya lebah sebenarnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang saya sampaikan tadi, modal rempah sama rimpang tadi loh, modal rempah sama rimpang. Ya. Kunyit, jahe, ya, ketumbar, ya, atau kayu manis, ya, itulah modal kita. Jadi tiap hari Bapak sekalian, kalau seandainya nih kita mengasup itu, akan banyak terjadi perubahan kesehatan. Kemarin waktu saya ke Padang, saya bilang, sayang orang Padang ini jarang minum air kelapa. Padahal di Padang itu kan penuh dengan air kelapa, penuh dengan pohon kelapa gitu kan. Sebagaimana pabrik semen di sana sudah disiapkan Allah batu kapurnya, bukit batu kapur, ada juga bukit tanah liat untuk bikin semen. Sama juga dengan kebutuhan manusianya sebenarnya. Kita lihat sepanjang pesisir Padang Pariaman atau Padang Panjang itu kan itu semua tuh kan, pohon kelapa semua. Kalau seandainya dibikin gerakan warga Sumbar minum air kelapa sehari 1 atau seminggu 2-3 kali aja akan banyak tensi yang turun sebenarnya insya Allah. Asal jangan pakai sirup air kelapanya. Jadi air kelapanya ya diminum aja langsung kayak begitu, entah Anda kasih madu atau mungkin dikasih kurma, di blender gitu kan, bisa banyak ya. Apa yang terjadi? Dia akan repair, dia akan perbaiki semua tuh yang tadi konslet tadi akan diperbaiki sama dia insya Allah seperti itu. Jadi simple asal apa? Asal kita komit terus sekalian. Cheating boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Kalau cheating tiap hari bukan cheating, namanya doyan. Cheating tiap hari namanya doyan gitu kan, bukan cheating lagi gitu kan. Ya.
Meskipun kadang-kadang beberapa yang saya temukan teman-teman gitu kan, ketika mereka ya sudah biasa pola hidup sehat ya seperti itu, ternyata ibadah lebih gampang, lebih mudah, gampang nangis, itu efeknya ke sana coba. Terutama kalau Anda mulai, kalau pengen mata itu lebih gampang menangis karena Allah banyakin buah sama sayur. Secara ciptaan Allah kan begitu. Coba lihat, lebih banyak mana hewan sama tumbuhan di muka bumi, lebih banyak tumbuhan. Ya, maka makalah tumbuhan lebih banyak. Memang secara kalau kita bahas kalau mungkin secara komponen manusianya memang living food itu living food ya. Living food itu adanya pada sayur atau buah-buahan atau tumbuhan. Living food itu. Karena mereka yang mendapatkan sinar matahari, ya. Semakin tidak banyak pengolahan, semakin berenergi. Mungkin yang kemarin sempat baca tulisan saya tentang listrik gitu loh. Jadi kan apa tuh namanya pohon gitu kan, tumbuhan itu kan mereka menggrounding sinyal dari elektron dari partikel apa namanya listrik dari langit itu untuk di-grounding masuk ke tanah kan gitu kan sebenarnya. Jadi mereka punya listriknya. Listriknya itu mereka dapat